Jadi beda mencintai diri dengan merasa mencintai diri. Mencintai diri sama merasa mencintai diri itu orang biasa sering salah tuh, Bu Jero. Asik banget ya, bener. Kadang kan orang ngerasa aku cinta kok sama diriku. Merasa, bukan mencintai. Asik. Yuk buat kamu yang biasa merasa mencintai pacar kamu, kan hanya merasa, belum benar-benar mencintai. Different people, welcome to Bella in Talk Show. Wow, aku bahagia banget hari ini akhirnya datang juga, Bu Jero. Hari yang ku nanti-nantikan, karena hari ini aku kedatangan seorang bintang tamu, narasumber juga yang luar biasa banget. Yang pastinya kemarin sudah sempat aku bahas di Instagram. Aku akan ngebahas tentang mental health. Dan topiknya, Bu Jero, adalah bagaimanakah cara menanggulangi rasa cemas, rasa khawatir, ataupun untuk mendalami masa depan nih. Kadang-kadang kan yang anak-anak muda atau milenial tuh bingung banget kalau udah ngomongin masa depan, dan mereka jadi lupa untuk mencintai diri sendiri. Nah, jadi ini yang topik akan dibahas, dan pastinya narasumber kita hari ini tuh luar biasa banget. Seorang life coach, hipnoterapis juga, seorang speaker dan trainer juga, dan pastinya seorang founder juga, Bu Jero, yang luar biasa. Founder di Bali Coaching Institute, ada juga Self Love Coaching Healing, ada juga di Happy Home Mind Center. Wow, banyak banget tuh untuk foundernya. Jadi ini emang udah related banget sama topik yang kita angkat. Udah pasti different people di luaran sana itu cocok banget, yang mungkin lagi ada masalah tentang kesehatan mental, atau mungkin ada lagi pemikiran-pemikiran negatif yang selalu mengganggu. Saat inilah kita akan ngebahas tuntas, cuma di Bella Talk Show pastinya. Halo Bu Jero, terima kasih. Halo Bella, cantik sekali. Terima kasih. Aduh, dipuji loh, aku belum dapat muji Bu Jero kan. Nah, Bu Jero, terima kasih udah datang di Bella Talk Show. Pastinya Bella bangga juga ya, karena ngomongin tentang kesehatan mental itu penting banget. Dan Bella pun sekarang di umur-umur segini yang masih 17 tahun maksa ya, different people, masih umur 17 tahun tapi pengen banget namanya mendalami tentang kesehatan mental. Nah, sebelum mendalami kesehatan mental, kayaknya different people di luar sana harus tahu dulu, apa sih Bu Jero mental health atau kesehatan mental itu apa sebenarnya? Oke. Siapa tadi namanya? Different people. Oh, different yang berbeda. Oke, different people. Hari ini kita ketemu tadi. Sebetulnya Bella sudah separuh menyelesaikan apa yang kita mau bicarakan. Oke. Jadi pembukaannya bagus banget. Wow. Nah, mental health itu adalah satu keadaan kesehatan holistik sebetulnya. Oke. Tetapi spesifik untuk kesehatan mental, yang artinya apa? Bahwa kalau kita berbicara diri kita itu siapa, diri kita itu terdiri dari apa, kita mungkin Bella sering dengar ada namanya body, mind, and soul. Oke, body, mind, and soul. Berbicara kesehatan mental itu adanya di mind. Tapi mind aja nggak mungkin, karena ini adalah sebuah kesatuan. Jadi mind yang berpengaruh kepada body kita, mind yang juga berpengaruh kepada tubuh kita, soul kita juga. Dan ada dari, kalau mengacu pada pengertian dari WHO supaya different people ini mudah mengingat, jadi mental health itu kayak apa sih? Cirinya ada 4. Kita sehat mental kalau kita sehat mental kalau kita PDPC. PDPC apa tuh? Apa tuh singkatannya, Bu Jero? PDPC yang pertama, kita tahu potensi diri kita. Oke. Ya, jadi kita tahu potensi diri kita. Yang kedua, kita bisa menanggulangi daily activities. Jadi daily activities, aktivitas sehari-hari itu kan mungkin ada tekanannya, ada stresnya, kayak Bella siaran di TV kapan, terus nanti ada nge-MC, oh iya benar, bikin konten YouTube. Benar, ini lagi buat. Belum lagi nanti dari orang tua ada tugas apa, atau nemenin ponakan, atau pacaran. Cari pacar dulu yuk. Nah, jadi kayak gitu. Nah,
bisa nggak mengatasi itu. Nah kalau bisa tanpa terlalu banyak terganggu, berarti mental kita sehat. Terus yang ketiga, P, produktif. Produktif. Nah, produktif nggak kita? Kita buat agenda harian ada 5 aktivitas. Kelima-limanya bisa kita selesaikan sesuai timeline, atau kita buat aja rencana, habis itu tunda. Wah, Hari ini mau Olga, ya kan? Bangun jam 4:30, tahu-tahu snooze sampai jam 7. saya. Oke. Jadi produktif nggak, ya kan? Iya. Nah, yang terakhir itu kita punya kontribusi positif nggak ke lingkungan terdekat kita, ke keluarga, Oke. ke masyarakat, lingkungan Banjar kalau di Bali, Iya. atau ke masyarakat yang lebih luas. Kayak Bella sekarang ini konten ditonton oleh banyak orang, berarti memberikan kontribusi yang positif berupa edukasi. Oke. Berarti bisa dicek. Jadi kita bisa melakukan self assessment namanya. Seperti itu. Kurang lebih begitu. Seperti itu different people. Jadi buat kamu jangan berpikiran, aduh badanku sehat ya, aku sehat. Itu kadang-kadang yang salah ya, Bu Jeru ya. Orang tuh hanya melihat fisik atau Fisik aja. apa ya, covernya aja. Padahal nggak tahu di dalam hatinya hancur. Nah, ngomongin lagi tentang mental health nih. Kesehatan mental tadi udah dijelasin sama Bu Jeru, dan pastinya different people semoga itu bermanfaat. Nah, kita mau ngebahas tentang rasa khawatir dan cemas. Rasa khawatir dan cemas tuh biasanya setiap orang pasti memilikinya ya Bu Jeru ya. Saya juga. Nah, banyak banget hal-hal yang menghantui khawatir, cemas. Itu gimana sih cara menanggulanginya Bu Jeru? Apalagi bisa dibilang anak-anak milenial di umur 20 atau 20 ke atas itu udah pasti aduh mikirin masa depan, pernikahan, atau mungkin yang sudah punya berhubungan rumah tangga dan lain-lain. Aduh, pasti khawatirnya banyak, cemasnya banyak. Itu gimana sih Bu Jeru? Oke, itu banyak ternyata yang dipikirkan. Saya juga banyak. Nah, sebelum kita berbicara cara mengatasi, kita kenali dulu apa sih itu khawatir, apa sih itu cemas. Oke. Ya, jadi cemas itu biasanya ya, cemas itu adalah family dari rasa takut. Oh, saudara mereka. mereka satu inilah satu turunan deh pokoknya, entah sepupuan atau siapaan gitu kan. Kembaran lah mungkin. Kembaran ya? Mungkin jadi setiap manusia itu punya 5 emosi dasar. 5 emosi dasar. Ini menurut psikologi ya, para ahli sudah melakukan penelitian, ada 5 emosi dasar yang dimiliki oleh semua orang dengan takaran yang berbeda. Tentu dari takaran yang berbeda itu menghasilkan outcome yang berbeda juga, output yang berbeda juga. Outputnya berupa apa? Respon dan perilaku. Oke. Jadi dari 5 itu apa aja sih kan gitu. Pertama, fear, rasa takut. Rasa takut ini memang udah ada. Rasa takut ini membuat kita supaya alert. Dia alarm alami dari tubuh kita. Jadi kalau Bella ketemu macan nih di depan, lari pasti. Lari. Itu respon refleks tubuh kan? Iya. Karena kita tubuhnya mengenali bahaya. Tuhan yang maha pintar, maha cerdas itu sudah memberikan kita komplit. Makanya kami di Bali Coaching Institute itu ada 2 gerakan besar, Self Love Bali dan Mulat Sarire Movement. Jadi which is Mulat Sarire itu ya pulang ke dalam diri, self love itu juga yang mencintai diri, karena cinta itu kekuatan terbesar. Nah, dari fear ini alarm alami, nggak salah dia ada. Nanti kita bahas lagi. Menjadi salah ketika titik. Ya, dari fear dulu. Setelah itu fear biasanya melahirkan anger. Bella takut kehilangan sama pacar, akhirnya cemburuan dan marah-marah sama pacar. Padahal akarnya takut, aku takut kehilangan, tapi akhirnya aku marah-marah. Jadi hati-hati different people, kalau ada orang tuanya yang marah, belum tentu marah, tapi lihat background dari marahnya itu kenapa. Jadi bisa jadi anger, kemudian ada yang paling alami, yang kita sesungguhnya itu adalah joy. Kita itu sebenarnya semua ceria, seceria Bella gitu loh. Iya, ceria. Aslinya kita itu adalah joy, ceria. Tapi perjalanan hidup akhirnya mempertemukan kita dengan fear, dengan anger, kemudian dengan sadness, dan yang terakhir itu disgust. Jadi kadang kita tuh dalam tanda kutip itu jijik sama kesalahan yang pernah kita buat di masa lalu.
Misalnya Oke. apa salah melakukan apa, salah pilih jurusan, salah apa. Kata-katanya itu dalam bahasa Inggris itu kan disgust gitu. Iya, disgust. Tapi kalau kita diterjemahkan sih nggak se apa ya, nggak seberat itu sih, nggak seberat kata-kata jijik. Oke. Tapi Jijik kan- mungkin menyesal juga kali. Ada penyesalan di dalamnya. Oke. Nah, khawatir dan cemas itu anggota keluarga dari si fear ini. Oke. Nah, kalau fear ini lebih kepada present situation, jadi sesuatu yang sedang berlangsung. Nah, jadi objeknya kita kenali dan itu refleks tubuh secara alami. Nah, cemas dan khawatir itu biasanya objeknya abstrak. Itu biasanya disebabkan oleh masa lalu kita memikirkan masa depan. Nah, Oh. tidak berada di momen saat ini. Jadi itu sebab akibat ya biasanya ya Bu Jeru ya. Cemas, khawatir, pacar diambil orang. A few moments later. Jadi bahas lagi tentang tadi rasa khawatir. Apa sih penyebab rasa khawatir itu? Jadi itu yang kita pertanyakan ya Bu Jeru ya. Nah, ngomongin juga rasa khawatir, rasa cemas yang bersaudara semua ini, bisa nggak sih hidup kita itu tentram tanpa namanya rasa khawatir? Atau mungkin bisa dibilang rasa khawatir itu adalah hal wajar atau gimana sih sebenarnya? Oke, kalau pertanyaan Bella, bisa nggak sih? Bisa dong. Apa sih yang enggak kan gitu? Kalau Oke. kita mau dan kalau kita tahu caranya, apa sih yang enggak? Jadi bisa. Nah, tentu untuk menjadi bisa itu kita, saya punya istilah nih. Istilahnya itu M. Jadi M. misteri. Sesuatu yang belum kita ketahui dia akan menjadi misteri buat kita. Misteri, oke. Hah? Suka ya kata-katanya. Ya kan? Kita jadi misteri sama diri kita kalau kita nggak deket sama diri kita. Kita jadi nggak sadar. Kita ini sedang dalam kondisi cemas. Cemas karena apa? Iya. Itu mau ujian, betul nggak cemasnya karena ujian? Atau lebih cemas karena apa? Ada faktor lain nggak? Itu mesti kita kenal. Ya kan? Nah, kalau sesuatu yang sudah kita pelajari, kita tahu ilmunya, yang misteri itu kita transform, kita ubah menjadilah dia mastery. Kita kuasai dan kita menjadi master dari rasa takut dan cemas itu. Oke. Gitu. Dulu Bella ingat nggak kapan pertama kali belajar naik sepeda motor atau naik mobil atau naik kendaraan apapun atau sepeda gayung kapan? Kalau motor mungkin SMP kali ya, SMP Bu. Langsung jago nggak? Enggak lah. Jatuh dulu. Tuh, enggak belum sampai jatuh sih. Ya kayak gitulah susah masih. Sama. Jadi emosi kita sebetulnya emotion itu adalah energi in motion. Jadi itu adalah energi yang bergerak di dalam tubuh kita. Jadi kalau different people yang tertarik kepada energi itu apa, bisa dicari, ada banyak sekali literatur. Cari mungkin yang literatur resmi ya. Jadi Tesla juga mengatakan kalau kita mau memahami alam semesta ini, kita harus belajar tentang energi, frekuensi, dan vibrasi. Oke. Nah, jadi yang dulu belajar fisika, buka lagi tuh buku-buku fisika. Dulu kan mesti mikir, aku sastra Inggris nih, Bella sastra Inggris. Betul. Nggak guna belajar fisika. Ternyata guna. Iya. Gitu. Ada Nah, ininya juga ya, ada sambung-sambungannya. manfaatnya, betul. Jadi kalau Bella, kembali ke pertanyaan Bella, bisa apa enggak? Bisa. Caranya gimana ya? Temukan caranya dengan belajar yang banyak, dengan mencintai diri, dengan self love. Kami di layanan Self Love Bali itu menciptakan beberapa tools yang memang sudah teruji, terbukti. Kita saat ini ada kurang lebih 9.700-an orang. Wow, Indonesia alumninya. banyak ya Bu Jeru Ya, ya. dari berbagai umur, mulai dari SMP, bahkan dari SD ada. SD, SMP, sampai umur 65 tahun. Oke, jadi Kalau iya. sebenarnya emang menjaga mental health itu bukan harus udah gede. Mungkin dari dini pun bagus ya Bu Jeru ya, biar semakin sehat kesehatan mentalnya, karena fisik yang oke belum tentu mentalnya oke juga. Apalagi kalau ngomongin anak-anak zaman sekarang ya Bu Jeru ya, milenial kayak saya. Pasti kayak namanya ya udah ngerasa sehat badan, semuanya ngerasa sehat, padahal banyak banget pikiran-pikiran negatif yang mengganggu, toksik, udah tahu temen toksik jadi ikutan
mantan toksik tapi nggak sadar, atau hal-hal seperti itu banyak banget terjadi biasanya sama anak-anak kaum milenial, karena memang sekarang kan banyak banget apa ya, masuknya budaya barat, terus lagi canggih-canggihnya media sosial, tidak tahu cara menggunakannya dengan baik. Itu kan mengganggu mental sebenarnya Bu Jeru ya. Mengganggu ketika kita tidak bisa melakukan proteksi pada diri kita. Kita kan nggak bisa minta orang lain, entah pacar, entah orang tua, entah keadaan untuk melindungi kita. Jadi siapa yang mesti melindungi diri kita? Ya kita. Oke, iya Jadi, benar-benar. makanya tadi ada kata mastery itu. Sesuatu ketika masih misteri, kita belum tahu ilmu pengetahuannya, belum tahu cara menggunakannya, itu akan menjadi misteri dan kita akan dikendalikan, kita akan dipengaruhi, entah itu oleh lingkungan, entah itu toxic people, toxic environment, toxic family, banyak loh. Iya, kan? benar-benar banyak banget toxic. Kita kan nggak bisa ngubah orang lain, tapi yang bisa kita ubah adalah diri kita sendiri, respon kita. Boleh aja tuh orang toxic ada di sekitar kita, tapi kalau kita protect diri kita kan nggak kena. Oke. Dari yang dipengaruhi, menjadilah kita yang influence, menjadilah kita masterinya. Aku lo tuan atas emosiku. Aku Gitu lah loh. tuan dalam emosiku. Nice. Oke, bukan emosi yang mentuani aku. Iya, biasanya itu ya, setuju. Kadang kayak kita udah emosi, udah marah akan sesuatu, jadi emosinya tuh di atas kita. Jadi kita lupa setelah udah marah-marah baru nyesel. Kok tadi marah-marah ya kayak gitu. Iya, dan aku sering melakukan itu. Wow, oh ya ampun, ternyata bahaya juga ya Bu Jeru ya kalau misalnya dibiarkan kita tidak memprotek diri kita tidak mempelajari apa yang ada dalam diri kita, tidak mencintai diri apalagi Bu Jeru. Nah, lanjut lagi setelah kita mengenali rasa khawatir itu kenapa dan menanggulanginya nih Bu Jeru. Nah, menanggulanginya itu ada nggak sih hubungannya dengan kita bagaimana mencintai diri kita sendiri? Ada banget. Justru jawabannya udah Bella jawab. Jadi cara menanggulanginya satu kata aja, self love. Self-love. Iya. Jadi kalau Bella lihat itu di YouTube kita ada YouTube di Self Love Bali, itu kan satu kata. Jadi dua kata kita jadikan satu, self love. Jadi dua menjadi satu, sama kayak ayah dan ibu menjadi satu, jadilah kita. Iya, benar. Jadi ada creation di situ. Nah, ketika kita sudah mengenal apa itu self dan siapa itu self, terdiri dari apa saja, lalu kita juga mengenal cinta yang bagaimana yang bisa kita gunakan untuk menemukan yang empat tadi kan, bicara mental health, ada yang PD, PC. Masih ingat nggak? Masih? Oh, masih ingat. Percaya diri. Gampang kan? Produktif. Iya. Jadi akhirnya kita bisa menggabungkan si self dan love ini, dan menjadilah itu inner drive bagi kita, menjadilah itu inner power, dan itulah yang akan menuntaskan pekerjaan dari si khawatir, si cemas, si overthinking, apapun itu. Si insomnia, sekarang kan banyak anak yang insomnia ya. Saya Pasien juga kok klien banyak kita banget saya. Banyak banget nih kayaknya semua. Atau kecanduan. Kecanduan itu nggak melulu rokok, kopi, narkoba, atau seks, atau apa, no. Kecanduan itu kecanduan belanja, kecanduan ngambek. Belanja deh kayak saya. Belanja, ya. Kalau kesel, bawaannya lapar. Itu juga salah satu indikasi. Ada apa ya dengan aku? Apa yang terjadi di my inner world? Jadi selama ini kita fokusnya kepada outer world saja, kepada dunia di luar diri. Kita lupa bahwa dunia adalah cermin. Jadi kalau kita jatuh cinta kan dunia bunga-bunga. Kalau kita lagi putus cinta, lagi apa kan dunia itu Selasa hujan, geledek deh. Bener. Jadi dalam self love itu kita fokus ke dalam. Dari dalam kita bangunkan kekuatannya, kita bangunkan inner drive kita, dan kita menjadi drivernya. Emosi kita kendarai, nggak lagi emosi yang mengendarai kita. Oke. Different people semakin menarik obrolannya, bagaimana sih mengendalikan emosi, rasa-rasa yang tadi udah diucapkan, khawatir, ketakutan. Kamu pasti pengen tahu kan different people? Sesaat lagi jangan kemana-mana, pokoknya harus pantengin di sini nih, udah channel lain lewat. Pokoknya di sini mental health yang paling penting buat kamu, kita akan bahas semuanya.
A few inches later. Jadi kita ngebahas tentang self love. Jadi emang itu adalah hal yang terpenting ya Bu Jeru ya, untuk apapun yang kita lakukan, entah pekerjaan, entah kehidupan sehari-hari, ternyata mencintai diri sendiri itu penting ya Bu Jeru ya. Seperti apakah mencintai diri sendiri? Dengan bangun siang itu termasuk mencintai diri sendiri kah? Itu pertanyaan yang bagus ya. Langsung ke contoh ya. Iya. Oke. Jadi tadi di awal sempat diceritakan sedikit tentang self love. Nah, pertanyaan Bella itu sepenting itu kah? Gitu. Iya, sepenting Jadi, itu kah? Saya tanya balik, Bella, dulu pernah punya pacar? Punya, pernah? Pernah ini nggak pernah bertanya ke diri, atau mungkin kalau dibayangkan sekarang, kira-kira apa pentingnya mencintai pacar kita? Kalau nggak mencintai pacar, nggak usah pacaran. Yeah, boy. Apa ya? Ya penting lah, karena kalau tidak mencintai tidak akan ada hubungan. Oke, tidak mencintai tidak akan ada hubungan. Bagus sekali kata-katanya. Dan itu saya gunakan kata-kata Bella itu untuk menjawab. Jadi di dalam dunia psikologi, dunia mental ya, dalam self love kami punya istilah itu ACC. Jadi segala sesuatu, segala perubahan positif itu dimulai dari A. A itu apa? Atensi. Kita memberikan ini langsung kepada cara untuk self love itu caranya gimana gitu kan, langsung menjawab dua pertanyaan sekaligus. Jadi A, berikan atensi, attention. Jadi attention itu akan melahirkan fokus. Fokus itu akan melahirkan kesempatan untuk mempelajari apa sih yang aku mau, karakterku, kepribadianku seperti apa sih sebetulnya, karena berbeda loh, karakter, kepribadian, temperamen itu berbeda. Jadi kita udah kenal belum, kita ini benar-benar yang ekstrovert atau sebetulnya kita introvert, kita orang yang thinker atau kita orang yang intuitif. Kita udah kenal belum? Terus Kak Bella tadi cerita ya, kita di Different People kita tadi banyak cerita. Iya, kita banyak break dan kita curhat satu sama lain. Aku sih yang curhat di Different People. Jadi kan Bella cerita dari yang SMK, terus ada istilah mimpi telat dan lain sebagainya. Nanti Bella yang tugas bercerita. Iya, benar. Memberikan contoh salah satu kaum milenial yang mungkin baru akhirnya menemukan mimpi dan baru berproses. Nggak apa-apa ya sebenarnya Bu Jeru ya? Nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman ada sedikit catatan, ada merasa telat, terus ada merasa membandingkan diri dengan orang lain, ada merasa terlalu besar mimpinya. Berarti kan seolah-olah kita mendegradasi kemampuan yang Tuhan titipkan sama kita. Karena sesungguhnya kalau kita kenal siapa diri kita, kalau kita mimpinya begitu kuat, begitu besar, dan nggak akan ada halangan yang berarti yang bisa menghentikan kita, itu sebetulnya. Karena kita kenal sama diri kita, kita akan bermimpi sesuai kemampuan kita, kayak gitu atau gimana sih Bu Jeru? Tidak. Dan kalau kita berbicara kemampuan kita tuh tidak terbatas loh. Kenapa selama ini kita merasa mimpi kita terlalu besar? Karena pengenalan kita, pengetahuan kita tentang kemampuan kita, potensi kita sangat terbatas. Kembali ke PDPC tadi di awal kan, potensi kita. Bella baru berapa persen kenal potensinya? Bisa jadi baru 1-2%, 1-2% aja udah segini. Bayangkan kalau bisa menggunakan 100% potensi diri itu kan. Ya kan? Jadi bayangkan kontribusinya sebesar apa. Jadi kenal potensi baru kontribusi. Kalau kontribusi nggak usah ngomong masalah hasil. Hasil itu kan bonus, berupa finansial, berupa apapun itu. Ya kan? Sukses bahagia itu adalah bonus dari proses. Bagaimana caranya berproses? Ya kenal potensi ini sampai ke kontribusi. Gitu. Nah, kembali ke ACC. Yang pertama atensi. Kalau atensi kita berikan waktu, kita gunakan time management, kita buat action plan setiap hari ya kan. Hari ini aku mau olahraga, aku mau meditasi. Lalu kita tepat janji nggak sama diri kita? Langsung tertawa lebar karena janji palsu nih. Jambu ya bener. Aduh, ya jarang ya, tetap dilakukan tapi agak telat ya. Bela diri guys. Nah itu yang pertama. Jadi dari atensi itu kalau dijabarkan itu masih ini. Nanti Different People yang tertarik bisa kunjungi YouTube dari Self Love Bali, itu ada beberapa di Iya, banyak banget di Self Love Bali yang kalian bisa pelajarin atau dengar, bisa membantu juga ya Bu Jeru ya. Apalagi buat
kaum milenial lah yang masih labil untuk menentukan hidup dan pilihan, termasuk aku. Aku belum yakin sama mimpinya Iya. berubah-ubah gitu kan. Iya, banyak biasa seperti itu. Arus atau apa, jadi belum menemukan dirinya banget. Jadi mulai dari atensi, setelah atensi baru ada koneksi, hubungan tadi. Kalau nggak cinta sama pacar, nggak ada hubungan. Iya. Nggak ada hubungan, nggak ada greget. Iya. Ya, kita bagaimana bisa menggetarkan hati orang kalau hati kita sendiri nggak mampu kita getarkan, kalau kita sendiri nggak berhubungan dengan diri kita. Jadi harus ada koneksi. Atensi ini melahirkan koneksi, tentu ada caranya. Kalau sudah nanti terjadi koneksi, kita akan bisa melakukan koreksi pada diri kita. Aku ingin lebih begini, jadi kan melakukan koreksi. Jadi tidak akan ada koreksi tanpa koneksi. Tidak akan ada koneksi tanpa atensi. Oh, jadi ACC tadi itu berhubungan erat banget untuk self love ya, Bu Jero ya. Oke, jadi buat kalian different people, ini penting banget ya Bu Jero ya, ngomongin tadi ACC, bukan ACC sidang skripsi ataupun ujian skripsi ya kan, butuh banget ACC, tapi ACC untuk mencintai diri kita ya Bu Jero. Nah, ngomongin juga kita mencintai diri kita nih Bu Jero. Kadang ada orang yang ngerasa aku udah mencintai diriku banget, tapi kenapa sih masih banyak hal yang kurang? Itu tuh gimana sih Bu Jero? Kayak misalnya dia kurang dalam artian aku udah mencintai diriku, aku kasih diriku apa mau diriku deh aku kasih, tapi kok waktu aku membutuhkan kemampuan diriku ternyata kok nggak keluar kemampuannya. Oke. Jadi mari kita bedakan. Nah, dalam proses ini termasuk yang Bella buat ini, Bella in talk show ini kan membangun awareness. Iya. Awareness atau kesadaran. Ketika kita sadar, kita jadi betul-betul punya kesempatan untuk melihat dengan seksama. Jadi beda mencintai diri dengan merasa mencintai diri. Mencintai diri sama merasa mencintai diri itu orang biasa sering salah tuh Bu Jero. Asik banget ya, bener. Kadang kan orang ngerasa aku cinta kok sama diriku, merasa bukan mencintai. Asik. Yuk buat kamu yang biasa merasa mencintai pacar kamu, kan hanya merasa, belum benar-benar mencintai. Iya. Kan harus didalami lagi. Bisa lebih mengerti lagi, sadar sama apa sih sebenarnya yang kamu mau. Tanyakan sama diri gitu ya Bu Jero ya. Jadi seseorang yang sudah terbiasa melakukan self love, dia akan limitless. Ibaratnya dia akan tanpa batas, unstoppable. Jadi begitu dia meniatkan sesuatu dengan kesadaran penuh, dengan kelengkapan pengetahuan yang dia punya, kemudian bukan hanya fisik, kemampuan fisiknya yang bekerja, tapi kemampuan body, mind, and soul-nya yang bekerja. Dia akan menjadikan dirinya dia magnet untuk menarik segala synchronicity. Synchronicity itu yang tadi kita bahas ya. Jadi kebetulan yang bukan kebetulan. Kebetulan tadi yang kan bukan Bella kebetulan. Juga bertanya doa itu ada di mana? Doa itu ada di sisi soul. Oke, jadi semua tuh saling berhubungan ya. Miracle happens for them who believe in it. Iya benar, setuju. Oke, different people masih akan lanjut lagi pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin akan menggetarkan hati kalian, menggetarkan mimpi kalian. Jadi ditungguin aja ya. 2 hours later. Yang terakhir ini menjadi poin ya Bu Jero ya. Kalau ngomongin tentang tadi udah dikasih tahu bagaimana mencintai diri kita, bagaimana kita harus sadar dengan apapun yang kita mau. Dengan kita sadar dengan apapun yang kita mau, itu akan memudahkan kita untuk mencintai lebih dari dalam seluruh diri kita. Nah, mungkin terakhir pengen deh Bu Jero mungkin bisa memberikan tips atau pesan atau bagaimana sih sebenarnya agar kita bukan hanya kaum milenial, untuk yang sudah dewasa, yang sudah paruh baya atau umur berapapun itu, agar tetap mencintai diri mereka, tidak ada lagi rasa-rasa yang menghantui, entah khawatir, cemas atau yang lain-lain tuh. Mungkin ada tips dan pesan yang bisa dilakukan untuk mereka yang nanti nonton YouTube-nya Bella in Talk Show. Oke.
Jadi tipsnya ya, dalam self love itu tentu ada tahapan. Tapi tahapan yang paling mudah tadi kita sebenarnya sudah sempat bahas. Yang pertama adalah self talk, positive self talk. Jadi melakukan obrolan, dialog dengan diri sendiri. Lalu obrolan itu tentang apapun. Kapan misalnya merasa cemas, begitu cemas nggak harus curhat ke orang lain. Coba ngobrol ke dalam dulu. Karena kalau curhat ke orang lain, satu ada banyak risiko. Iya bener. Ya kan? Diceritain lagi ke teman lainnya, dasar. Terus yang kedua, kayak kita nggak mandiri mendaur ulang sampah kita sendiri. Jadi kalau setiap orang berharap orang lain yang mendaur ulang sampahnya, kasihan dong. Kalau misalnya Bella curhat ke kakak kan juga punya sampah emosinya sendiri yang dia harus daur ulang. Iya. Jadi kalau kita betul-betul sayang kepada sahabat, kepada ini, jangan bercurhat yang negatif. Karena kalau kita bercurhat yang negatif itu melemahkan, ini secara ilmu kedokteran terbukti, kalau kita mendengar kata-kata negatif, berefek negatif, yang menimbulkan pemikiran yang terseret gitu ke hal negatif yang sedang dicurhatkan, itu mempengaruhi kesehatan fisik. Tubuh kita melemah. Jadi ada pembuktiannya, ada sebuah alat untuk mengukur, saya lupa nama alatnya. Misalnya, nah ini ada juga didukung oleh profesor siapa gitu dari Jepang yang mengukur tingkat energi dari air, vibrasi dan frekuensi dari air. Jadi air ditaruh di sebuah mandala, sebuah bentuk. Air itu akan berinteraksi dengan kita ketika kita berikan kata-kata cinta. Jadi air itu akan membentuk mandala yang indah sekali seperti kilau berlian. Kita ganti dengan kata-kata jahat. Hanya satu kata aja, dia itu hancur mandalanya, strukturnya hancur. Nah, kita mesti sadar, dalam self love itu mesti sadar bahwa diri kita 90% air. Jantung kita itu terdiri dari air, otak kita itu terbangun dari air, struktur tubuh kita adalah air. Jadi elemen yang paling justru perlu kita perhatikan adalah elemen diri kita itu air. Jadi kalau kita sering mendengar kata-kata positif, maka jadilah tubuh kita kuat. Jadilah tubuh kita itu bervibrasi di tempat yang tinggi, di frekuensi yang tinggi. Makanya beda ketika Bella coba tarik nafas sekarang. Berarti Bella sedang sadar nih. Jadi menggunakan nafas untuk mengantarkan kita ke posisi kesadaran yang makin utuh. Tarik nafas lagi. Beda rasanya kan? Jadi kalau lagi cemas, khawatir, marah, gunakan nafas, kembali ke atensi. Lalu lakukan self love dengan cara self talk. Lalu tulis hasil self talk itu, curhatan dengan diri kita. Sesederhana itu. Gimana tuh kalau nulis? Kalau tulis, jadi gaya menulis kan beda-beda. Jadi sesuai dengan kesukaan Bella. Bella suka nulis di handphone atau di laptop atau tulisan tangan. Tapi sebenarnya saya rekomen untuk menulis tangan. Karena ketika kita menulis tangan, kita sedang mengakses memori tubuh kita. Nah, untuk yang ditulis nih seperti apa nih Bu Jero? Jadi yang misalnya Bella sedang, contohnya perasaan apa yang paling dekat yang Bella ingin atasi? Misalnya cemas. Oke. Jadi kasih judul di awal itu cemas. Nah, cemasnya dibuat tulisan kecil karena dia mau kita hilangkan, jadi tulisannya kecil aja. Kalau bisa pakai pensil aja. Kan dia mau kita hilangkan. Iya. Lalu kata-kata positif yang kita ingin tambahkan, misalnya mengatasi cemas, atau menanggulangi cemas, atau menyelesaikan cemas, atau memahami cemas. Berarti kata-kata memahami itu pakai kapital. Memahami pakai ballpoint dan warnanya mencolok. Itu berpengaruh ke psikologi warna, itu berpengaruh ke pikiran bawah sadar, itu mengakses kekuatan, kemampuan pikiran bawah sadar kita. Karena dia bekerja dengan simbol, bekerja dengan warna. Itu mengapa Bella paling suka sama musik apa? Musik lagu-lagu sedih.
Serius? Nyaman nggak? Iya, nyaman. Nyaman kan? Nah, karena pikiran bawah sadar kita sedang berkomunikasi dengan kenangan atau dengan pesan yang diwakili oleh lagu tersebut. Kadang nggak melulu penyanyinya loh yang penting, atau bisa jadi musiknya, alunan musiknya, atau bisa jadi teksnya, Iya. itu yang terkoneksi kan tadi kan. Iya. Kalau ada koneksi pasti kita ngerasa gitu. Nah itu setelah kita menulis judulnya, baru kita tuliskan hari ini aku, jadi apapun yang sedang berputar Kayak di sini, nulis diary gitu ya, yes, berarti Bu Jero jadi ya. dituangkan aja. Dalam self love itu syaratnya cuma 2 kok, jujur dan berani. Jangan melakukan koreksi ketika kita belum koneksi Jujur, sama diri koneksi. kita. Itu enggak maksudku bukan itu. Jadi tidak dicoret. Jadi Jangan sampai ada coretan ya. Jangan sampai ada coretan. Emang harus Jadi, jujur apa yang kita. jujur banget. Misalnya apa yang terjadi hari ini, aku seperti ini, aku ketakutan gara-gara ini, aku tadi kesalahan ini, ya udah tulis. aja. Nah, setelah terbiasa menulis yang banyak itu, Nah, berarti kalau menulis tuh artinya kita mengakui juga ya Bu Jero ya. betul sekali. Oke, ya. Jadi Dan setelah kita akui, gimana sih rasanya kalau Bella ketemu teman lama, terus apa yang Bella kerjakan tuh diakui. Jadi walaupun tidak harus dipuji, tapi selamat ya Bella, kamu ini. Kontenmu bikin aku ngerasa lebih enak loh, terus aku teredukasi. Gimana? ya, seneng perasaan? banget. Seneng banget. Kebayang nggak diri kita berapa lama tidak kita akui? Iya, benar-benar pengakuan itu Pengakuan wow, mahal banget ya. Betul. Jadi Oke. dengan itu saja dulu deh. Jadi selesai nonton ini langsung praktek. Belum merasa apa-apa. Ya memang betul. Cuman sekali kok. Iya, kan? kamu Kayak kita nabung menggali- sekali mau minta beli mobil. Dari mobil. Kayak kita menggali sumur kan jauh. Iya, Baru di akan bawah. ketemu air yang bersih. Pasti ketemu air keruh dulu, batu-batuan, pasir dan sebagainya. Diri kita ya gitu, dan nggak akan ada orang lain yang bisa melakukan itu kita. Makanya judulnya self love. Iya, benar. Jadi supaya menjadi tuan untuk emosi sendiri, menjadi tuan atas mimpi-mimpi kita sendiri, supaya menjadi limitless, itulah pentingnya self love. Caranya gimana? Salah satunya dengan ACC, kemudian berikutnya dengan self talk, lalu self journaling. Oke guys, different people, ingat ngaku aja, nggak apa-apa, self talk gitu. Kayak misalnya kamu ngomong tadi, aku habis presentasi, aku salah, aku jelek, aku kurang, ya ngomong aja ke diri, nggak apa-apa, nggak masalah. Bella nanti presentasi berikutnya belajar biar lebih baik lagi. Ngomong aku ya emang ya salah, mau gimana dong. Itu yang kadang orang kurang, aduh nggak mau ngakuin aku salah atau gimana. Akuin salah, terus lagi ditulis ya Bu Jero ya. Jadi segala sesuatu yang kamu alami, rasa cemas, rasa khawatir, kamu tuangkan dalam tulisan. Itu bisa membantu ya Bu Jero Betul ya. sekali. Dan satu lagi yang paling penting dalam self love itu, kalau ngerasa sendiri itu sulit, kita bisa mencari profesional yang kita percaya Iya, untuk benar. memandu kita. Karena ibarat Bella mau tur ke Jepang, tapi naik mobil, nggak naik pesawat, dan nyetir sendiri. Jadi butuh GPS dong. Iya, benar. Kalau nggak gitu nanti nyasar ke negara lain. Iya. Gitu loh. Butuh Jadi- pemandu. Jadi Betul, pemandu. different people ini juga mau ngasih tahu juga, jangan takut sama namanya. Aduh, aku nggak udah sadar aku punya kekurangan. Misalnya ada hal-hal lain yang kita tahu, oh ini negatif atau lain-lainnya, tapi kita nggak mau coba datang ke profesional karena kan itu masih tabu pikirannya different people. Dipikir emang aku gila apa kesana? Bukan gila different people, jadi lebih kayak iya aku pengen tahu cara gimana ya memperbaiki diriku agar lebih baik lagi. Bukan semata-mata orang-orang kan masih tabu gitu ya Bu Jero ya Masih mikirnya, malu-malu juga. masih malu-malu Dan juga. tidak selalu untuk mengatasi masalah. Ada yang memang mencapai mimpi lebih cepat. Jadi menemukan potensi baru dalam diri. One eternity later. Semua yang sudah dikasih tahu Bu Jero itu wah harus dilakukan. Nah sama tadi bener banget, jangan pernah takut gitu ya Bu Jero ya. Kalau misalnya ada yang pengen menggapai mimpi, seperti Bu Jero juga tadi bilang, bagaimana mungkin udah bosen sama kerjaan yang itu-itu aja, gimana sih cara mengembangkan potensi diri dan butuh orang-orang profesional. Kan itu sangat membantu banget gitu loh. Jangan terlalu berpikir nanti gini, nanti gitu. Udah terlalu banyak pikiran negatif ya Bu Jero ya. Padahal belum dicoba, mana tahu sih hasilnya seperti apa. Coba aja dulu. Jadi kadang menurut Bella ya Bu Jero ya, kadang orang-orang itu sudah terlalu asik
dan terlalu ngerasa ya udahlah kayak gini aja ya, mau gimana dong. Zona nyaman ya. Iya, zona nyaman banget. Padahal nggak boleh zona nyaman itu. Kamu harus upgrade diri selalu ya Bu Jero ya. Sayang potensinya kalau iya benar-benar. Kadang kalau misalnya ngomongin dia enak kayak gitu, dia ini pasti ada proses bertahun-tahun ataupun yang cukup lama yang dia lakukan Bu Jero ya. Terakhir ada mungkin lagi mau disampaikan ke different people. Oke, jadi tambahan nih terakhir, saya banyak ngasih singkatan ya. Iya. Singkatan yang Bella ingat apa aja? Apa ya? Waduh, kelihatan bodoh dong. Enggak, karena kan fokus konsentrasi. Nanti tonton ulang ya teman-teman, different people. Jadi biasanya nonton pertama kali apa sih sambil lalu. Nonton kedua kali ketemu insight. Nonton ketiga kali beda lagi ketemu insight. Karena kan kita mesti sadar ketika kita saat ini masih menggunakan sepersekian dari kemampuan otak manusia. Iya benar-benar. Potensi diri. Jadi dengan self love kita akan mempertajam potensi kita dan kita akan menjadi authentic person. Oleh karena itu ada senjata yang berikutnya, kita bisa menilai diri kita ini sudah self love atau belum, atau sudah mencintai diri atau merasa mencintai diri. Jadi kalau kita masih BED, BED masih blaming, masih excusing, banyak alasan, terus deny. Jadi menolak kebenaran, menolak diri kita, menolak mengakui sesuatu, berarti kita belum self love. Nah, kalau kita sudah self love, kita akan menjadi orang yang ora. Apa itu ora? Jadi kita akan menjadi owner. Kita akan take the ownership. Kita akan menjadi owner atas emosi kita. Kalau menjadi owner, kita berhak dong memperbaiki, dan kita punya kuasa dong memperbaiki. Jadi harus ada owner. Jadi kita menjadi owner, kemudian kita take responsibility, nggak minta orang lain untuk mengerjakan pekerjaan kita. Kita yang bertanggung jawab. Betul, kita yang bertanggung jawab. Dan yang terakhir, kita aktualisasikan diri kita. Aktualisasikan diri, actualize yourself, actuating gitu kan. Dalam manajemen itu kan ada PWAT, planning, organizing, actuating, controlling gitu. Jadi dengan ora itu berarti kita sudah melakukan self love. Tinggal diteruskan terus, nanti akan dapat insight-nya masing-masing, karena setiap orang itu dilahirkan unik, autentik. Bisa jadi suatu saat justru Bella akan menjadi inspirasi untuk banyak orang. Amin, astungkara ya different people. Different people juga begitu. Jadi aku unik, aku autentik, nggak apa-apa aku berbeda, ya kan? Tadi Bella pembukaannya kan gitu, nggak apa-apa berbeda. Yang penting kamu bahagia, tidak merugikan orang lain, dan selalu belajar menjadi lebih baik. Versi siapa? Versi yang autentiknya kita, bukan versi yang dikondisikan oleh lingkungan sosial. Jadi tidak karena ikut-ikutan tren, tidak karena apa. Kita melakukan sesuatu, kita feel the fulfillment, jadi merasa terpenuhi. Kita menjadi Teko. Kalau Teko ini ingin memberikan kecangkir-cangkir keluarganya itu, cangkir-cangkir di sekitarnya. Kalau kita ingin memberikan kebahagiaan, ya kita mesti isi diri kita dengan kebahagiaan dulu, baru bisa ngisi kebahagiaan orang sekitar. Gitu. Kalau sayang sama orang tuanya, ya sekarang kesempatannya. Jadi bahagiakan mereka dengan membahagiakan diri kita, tapi bahagia yang sesungguhnya. Luar biasa banget different people. Jadi kalau misalnya ngomongin kebahagiaan itu ya sebenarnya kita bisa mencintai diri kita dengan apa Bella ya, mencintai Bella itu sebenarnya bisa membuat lebih bahagia ketimbang apapun ya Bu Jero ya. Kan unik, autentik. Iya, unik, autentik. Wow, keren banget Bu Jero. Terima kasih, luar biasa. Semoga different people nonton ini bisa mendapatkan inspirasi ya pastinya Bu Jero ya. Mungkin yang masih pusing atau bingung-bingung atau apapun itu, nanti Bella akan masukin untuk nama Instagram dari Self Love atau yang lain-lain dari founder yang Bu Jero punya. Nanti mungkin bisa tanya-tanya ya. Ada tes gratis juga. Oh iya benar, ada tes untuk penontonnya Bella in Talk Show. Iya, aduh.
Boleh Kasih kode. nanti iya boleh banget nanti buat different people yang mau tanya-tanya seputaran tentang self love, nanti akan dimasukkan semuanya di sini di captionnya juga biar nanti gampang nanya-nanyanya Bu Jero ya. Jadi buat kalian kaum milenial, kaum apapun itu, bukan hanya fisik yang sehat tapi mental kalian harus sehat. Terima kasih sekali lagi Bu Jero, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih Bu Jero, sarange. Dadah.